kalau pas obatnya habis gitu ya, obat dari dokter habis, jadi selain cuci hidung aku juga pakai ini, aku tempelin di kening. Dan lama kelamaan kan daerah sini kan agak panas gitu ya suhunya. Nah kemudian hidungku tuh otomatis kayak plong gitu loh, nggak tersumbat lagi. Hai, assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi di channel aku di Demimo. Nah di video kali ini aku mau sharing mengenai alergi yang aku punya nih guys. Sebetulnya aku sudah pernah membahas ini itu di video-video aku di bawah ini, cuman aku nggak pernah menjelaskan secara detail, yaitu alergi terhadap debu dan udara dingin, khususnya kalau misalkan kesentrong AC kayak gitu, atau mungkin pas hujan lembab udara. Nah itu biasanya hidung aku tuh tersumbat guys, terus kalau nggak bersin-bersin, dan kalau pas tersumbat itu bikin kepalaku jadi migrain banget. Nah buat teman-teman yang punya alergi yang sama kayak aku, kalian bisa tonton video ini, barangkali bisa sama-sama sharing pengalaman dan bagaimana sih cara mengatasi alergi ini. Oke guys, jadi awal mula aku tahu kalau aku punya alergi ini itu waktu aku kerja, dan posisi tempat kerja aku itu, tempat duduknya itu langsung nyentrong AC, alias angin AC itu langsung nyentrong ke kepala aku, dan itu bikin kepalaku migrain sebelah ya, namanya migrain juga sakit kepala sebelah, dan hidungku tersumbat, sakit, nggak enak sampai berhari-hari. Pokoknya lama banget aku sakit itu. Terus aku kasih kayak paracetamol atau obat anti pusing gitu ya, itu nggak serta-merta menghilangkan penyakit atau rasa nggak nyaman di kepalaku, sama hidungku tetap nggak enak gitu guys. Nah dulu aku nggak ngerti, akhirnya aku memutuskan untuk ke dokter spesialis THT. Nah dokter spesialis THT ini yang belum tahu, yaitu spesialis telinga, hidung, tenggorokan kalau nggak salah ya. Jadi aku disanani sama temenku untuk periksa nih ke THT. Akhirnya aku ke dokter THT dan aku disuruh ronsen dulu guys. Jadi ronsen untuk sinus bagian sini karena ditakutkan kalau ada penyakit sinusitis kayak gitu. Karena kan sering pusing, apalagi sebelah sini kan biasanya sakit tuh di bagian tulang pipi atau di alis sebelah sini gitu. Nah setelah itu setelah aku ronsen dan aku dapat nih hasil ronsennya, terus aku konsulkan lagi ke dokter THT. Setelah aku konsulkan, ternyata alhamdulillah hasilnya tidak ada lendir yang ada di tulang pipi, jadi bersih. Cuman ada sedikit deviasi septum kalau nggak salah, itu tulangnya bengkok di bagian sini, tapi nggak terlalu parah sih derajatnya, jadi masih nggak apa-apa, masih oke. Dan diobservasi lagi nih, aku kira-kira kenapa ya dok kok aku pas kena debu, terus pas kena AC, kena udara lembab, pas hujan dingin gitu ya, itu mesti langsung pusing banget dan nggak nyaman gitu di bagian hidung. Akhirnya dokter THT ku menyampaikan kalau aku nih sebenarnya ada kemungkinan besar punya penyakit rinitis alergi gitu. Jadi yang disebabkan oleh pemicu tertentu sehingga membuat hidung ini, entah pembuluh darahnya atau apa, itu bisa membengkak, jadi bisa nutup gitu loh guys, jadi tersumbat kayak gitu. Nah setelah itu aku cuma dikasih obat ini guys, obat anti alergi. Terus aku juga dikasih obat semprot ya, nasal spray gitu. Cuman untuk obat anti alergi dan obat semprotnya aku nggak bisa share di sini, soalnya kan bisa jadi diagnosa setiap orang tuh beda-beda ya, takutnya beda obat. Jadi aku cuman bilang secara general aja, nggak mereknya apa, nggak bisa kasih tahu ya, kayak gitu. Nah setelah itu aku dikasih itu guys, dan alhamdulillah cocok. Jadi aku yang selama ini pakai obat pusing apa-apa itu ternyata cuman meredakan aja, tapi tetap kambuh gitu. Nah sedangkan aku setelah rutin pakai obat semprot hidung, terus aku rutin juga untuk
minum obat alergi ketika kambuh ya. Nah itu berangsur-angsur membaik dan tidak aktivitas aku guys. Selain itu aku juga disuruh rutin cuci hidung nih. Nah buat teman-teman di sana yang sama punya alergi kayak aku, jangan sampai diremehkan ya. Kelihatannya lah cuma masalah hidung atau mungkin bersin-bersin, hidung tersumbat, gatel, berair kayak gitu. Itu jangan sampai diremehkan. Soalnya dokterku pernah bilang kalau misalkan lama-kelamaan ini alergi yang dibiarkan, tidak diterapi, tidak dikasih obat, itu bisa semakin parah dan bisa jadi nanti akan berubah menjadi sinusitis karena hidung tidak pernah dibersihkan, kemudian dibiarkan segitu aja, dicuekin kayak gitu aja. Nah itu hati-hati banget ya teman-teman. Oke guys, jadi aku itu dari dokter THT disuruh rutin untuk cuci hidung. Nah buat teman-teman yang nggak tahu cuci hidung gimana, bisa ditanyakan ke dokter THT masing-masing kali ya, caranya tekniknya beda-beda. Cuman aku tuh diresepkan ini guys, ini tuh kayak air infus, air garam steril kalau nggak salah ya, sodium chloride, dan ini memang sangat membantu untuk membersihkan hidung aku. Dan apa ya, setelah aku rutin untuk membersihkan hidung tuh gejala-gejala hidung tersumbat, kepala pusing, pokoknya nggak enak, nggak nyaman di sekitar daerah tulang pipi itu sudah berangsur membaik kayak gitu. Jadi rutin dulu waktu kambuh paling parah ya, aku tuh disuruh sehari rutin untuk cuci hidung 6 kali guys, 6 kali, bayangin. Jadi suruh semprotin ini, cairan ini ke dalam hidung, dibersihkan terus dikeluarkan lagi kayak gitu. Nah tekniknya mungkin kalian bisa tanyakan ke dokter THT atau di search di YouTube yang lain, mungkin ada ya tekniknya. Orang yang punya sinusitis aja tapi yang rinitis alergi kayak aku juga disarankan untuk sering mencuci hidung. Selain itu guys, aku juga karena aku kan ada alergi terhadap udara dingin ya, yang bikin hidung aku mampet, hidungnya tersumbat dan pusingnya minta ampun. Nah selain aku cuci hidung rutin, aku juga pakai ini guys. Nah ini dia, ini tuh kayak bantal panas, bantal panas kayak kompres gitu, cuman dia pakai listrik. Jadi ini aku nggak sengaja nemuin karena dikasih tahu saudara aku. Jadi ini tuh sangat membantu untuk hidung aku yang tersumbat. Biasanya kan kalau udara dingin mampet, ini nggak nyaman, bagian kening sini, pokoknya sini nggak enak. Nah biasanya tuh aku memanaskan bantal pemanas ini, dicolokin ke listrik. Setelah itu kan dilepas ya, kalau sudah panas, terus jangan terlalu panas sih, kalau bisa anget-anget aja. Terus kemudian aku taruh di bagian kening sini sih guys, biasanya gitu. Tapi ini sudah dicabut ya biar nggak setrum. Jadi aku taruh sini, untuk fungsinya sih hampir sama kayak dikompres air hangat, cuman kan ini lebih praktis ya. Ini nanti aku kasih share link aku beli di mana, karena ini harganya ternyata nggak mahal-mahal banget, nggak sampai 100.000 lah. Dan ini bermanfaat nggak cuma buat hidung aku yang tersumbat, tapi buat pegelinu juga bisa gitu guys. Jadi ketika alergiku kambuh, kalau pas obatnya habis gitu ya, obat dari dokter habis, jadi selain cuci hidung aku juga pakai ini, aku tempelin di kening. Dan lama-kelamaan kan sini, daerah sini kan agak panas gitu ya suhunya. Nah kemudian hidungku tuh otomatis kayak plong gitu loh, nggak tersumbat lagi. Jadi alhamdulillah sih ini ngefek. Selain obat dari dokter, ada obat nasal spray, terus cairan infus itu tadi, ini juga membantu buat aku yang punya alergi dingin kayak gitu. Nih guys, kalian bisa cek aja nanti description box aku bakal kasih link aku beli di mana, oke? Ini ya, ini yang terbaru, kayaknya kabelnya beda dikit tapi nggak apa-apa sih. Ini aku sampai aku punya 2 apa 3 gitu guys, karena saking cocoknya. Terus aku bawa ke rumah saudara, aku bawa kemana gitu buat darurat aja gitu guys. Ini adalah bantal pemanas yang bisa kalian coba ketika hidung kalian tersumbat atau lagi pusing, ditaruh di tengkuk-tengkuk gitu, di sini bagian sini, itu bisa anget, enak gitu guys. Cobain ya kayak gitu. Oke guys, segitu dulu
sharing pengalaman aku tentang alergi debu dan alergi dingin atau rinitis alergi gitu ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan pokoknya pesen dari dokterku yang dulu itu pernah pesen jangan pernah meremehkan alergi ya, walaupun cuman alergi memang rasanya tidak nyaman. Cuman kalau misalkan tidak ada terapi, tidak pernah dicuci hidungnya, tidak pernah kontrol ke dokter THT, nah itu perlu kalian waspadai juga gitu. Takutnya nanti berubah menjadi sinusitis, karena sinusitis itu kan nanti kayak lebih ada lendirnya gitu loh guys, dan mengeluarkan bau katanya. Nah itu harus dihindari. Jadi kalau bisa kita rutin bersihkan hidung, berolahraga, berjemur, dan minum vitamin yang pasti. Yang penting jaga imun aja, jangan sampai ngedrop imunnya kayak gitu. Dan hindari pemicu alergi yang pasti. Itu aja sih guys. Tips dari aku, pengalaman dari aku, semoga bisa bermanfaat buat semuanya. And jangan lupa kalian subscribe. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.